Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali pada mata kuliah pengantar pengembangan aplikasi permainan. Oke, pada pertemuan 5.3 ini kita akan membahas tentang game over ya. Jadi dari pertemuan minggu lalu kita sudah membuat mekanika game sederhana untuk clickable game lah ya, nggak bisa dibilang seperti itu. Jadi pada pertemuan 5.3 ini kita akan membuat suatu mekanik agar bisa game over ya. Jadi nanti kita akan membuat game over text yang bisa muncul pada saat kondisi game overnya terpenuhi ya. Kemudian kita akan membuat agar gamenya berhenti spawn ya, dan skornya juga berhenti bertambah pada saat game over. Dan juga kita akan membuat button ya untuk memberikan player sempat untuk restart gamenya kembali apabila game over terjadi. Oke, langsung aja. Jadi pertama-tama kita akan ngebuat game over text-nya dulu ya. Jadi kayak kemarin pada saat ngebuat skor, kita langsung aja klik kanan di bagian hierarki. Kemudian UI text mesh pro ya, text. Kemudian ini ganti namanya jadi game over text, game over text. Dan silakan diatur ya posisinya. Sebaiknya emang kalau untuk game over tepat di tengah aja, agar istilahnya si player mengetahui bahwa sedang game over gitu ya. Terus posisinya kita bisa langsung aja drag drop posisi tepat di tengah secara horizontal maupun vertikal. Kemudian berikan alignment center ya. Kalau bisa juga sama di middle biar pas di tengah. Kemudian warna teksnya kalau bisa usahakan yang berwarna terang gitu ya. Jadi kebetulan karena backgroundnya hitam putih, jadi jangan menggunakan teks warna hitam ataupun putih. Jadi kita ubah tulisannya jadi game over ya. Mungkin fontnya kita ganti, saya pakai margarin atau Oswald. Oke, mungkin jangan pakai over kayak gitu ya. Kemudian mungkin warnanya warna merah gitu ya biar jelas kebaca. Kemudian ukuran fontnya digedein aja, mungkin semakin besar semakin baik. Kemudian di sini biar dia nggak turun ke bawah, di bagian overflow-nya kita wrapping-nya kita disable ya, jadi dia nggak turun ke bawah. Oke, ini kegedean ya, saya jadiin 65 lah. Oke, merahnya mungkin terlalu nyala ya, kita kurangin sedikit biar nggak terlalu. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang teksnya sudah ada. Sekarang kita akan buat suatu mekanika di mana game over ini hanya akan muncul pada saat gamenya benar-benar selesai ya. Pertama-tama kita buat script tambahan ya, khususnya di GameManager.cs ya, yang mengatur hal ini semua. Silahkan dibuka scriptnya. Kemudian kita akan mengakses komponen atau kelas dari Text Mesh Pro ya. Jadi pastikan kita sudah using ya, karena di pertemuan minggu lalu kita sudah menggunakan using TM Pro untuk menambahkan library tentang Text Mesh Pro. Kemudian di sini juga kita sudah deklarasikan suatu variable scope text bertipe Text Mesh Pro UGUI. Jadi hal yang sama kita lakukan, public Text Mesh Pro UGUI. Kemudian kita berikan nama game over text save. Kemudian balik ke Unity di game manajernya. Di situ akan tambah satu variable lagi. Tunggu aja kalau belum ke-update. Sekarang udah muncul, langsung aja drag drop ke over text-nya ke dalam komponen game manajernya ya. Oke, sekarang kita sudah inisialisasi langsung via inspector. Nah, kemudian langsung aja kembali ke script. Di bagian start kita harus akses si game overnya itu teksnya ya. Pertama-tama kita harus set aktif dulu dia agar dia muncul ya. Jadi begini, kalau
kalian paham di bagian inspektor, khususnya untuk game over text. Di sini pada saat kita centang di bagian inspektor, ya di sebelah kayak namanya deh, si nama objeknya, ya di sebelah nama objeknya di situ ada kayak checkbox. Ini intinya adalah untuk unaktif dan mengaktifkan suatu objek di dalam scene kita. Ya, kelihatan di situ pada saat saya centang dia kelihatan, dia uncheck dia jadi nggak kelihatan. Ini kalau mau dibilang kalau kita ingin akses via script, ini namanya set aktif. Ini pada saat dia uncheck dia false, pada saat dicek dia true. Jadi kita ingin mengakses bagaimana caranya biar dia menjadi true via script. Simple aja. Saya game over text ya. Dot game object dot set active, langsung aja kita lemparin true ke dalam ini ya, ke dalam parameternya. Jadi kalau sekarang saya play, maka dia akan langsung muncul game over ya. Oke, tapi bukan itu yang kita inginkan ya. Kita ingin si game overnya ini hanya muncul pada saat gamenya benar-benar selesai, yaitu kalau kita nggak sengaja nginjak atau mencet objek yang ini ya, yang bad varian. Jadi kita ingin tambah skor bad varian, atau mungkin kita pada saat kita mencet bad varian selain kurang skor, mungkin health point kita berkurang gitu ya. Mungkin silakan kalau teman-teman nanti ingin menambahkan mekanika. Oke, langsung aja. Selanjutnya adalah kita akan membuat fungsi game over, di mana dia akan mengecek apabila kita menekan objek yang bad atau yang buruk ya. Di sini mungkin si bom ya. Kalau saya pada saat si bom nongol, saya klik, saya akan langsung game over. Oke, jadi langsung aja di sini kita buat metode baru khusus ya. Jadi ini biar startnya nggak rusak, saya cut dulu. Kemudian di paling bawah saya buat metode baru dengan nama public void game over. Okay. Oke, kemudian set active true-nya saya paste di situ. Ya, saya ingin metode ini hanya dipanggil pada saat game over benar-benar terjadi. Kemudian di sini kalau kalian ingat ada suatu metode ya yang istilahnya berguna untuk mengecek apakah kita menekan atau mengakses suatu objek ya via clickable ya. Jadi kalau kalian ingat, jadi kita menggunakan namanya on trigger enter ya. Ingat kita menggunakan klik mouse. On trigger enter sendiri ada di target.cs ya. Jadi game overnya memang ada di game manager. Namun ya mekanika untuk mengecek suatu objek yang kita klik itu ada di script target.cs. Jadi di bagian void on trigger enter ya. Jadi kalau game object ya, game object yang kita klik itu memiliki type bad ya, maka kita ingin memanggil script game manager dot game over. Dari sini game manager belum kita bisa panggil ya, karena kita memang belum mengakses game manager tersebut. Bentar loh. Oke, di sini ada game manager yang saya lupa. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membentuk variabel atau membuat satu variabel game manager ya. Di sini kita sudah akses via ini, jadi langsung aja. Tadi karena salah depannya sih. Ya, game manager yang ini game manager dot game over. Jadi kita ingin memanggil metode game over yang ada di game manager apabila kita ngeklik objek yang memiliki tag bad. Oke, agar ini bisa dilakukan,
pastikan di bagian sini ya kita buat tag ya. Nah di sini misalnya kalau saya play langsung ya, jadi biar kalian gak bingung, saya coba langsung aja. Kalau ini saya play ya, skornya masih berjalan seperti biasa, bahkan si bom-bom ini masih bisa saya klik tanpa ada informasi game over ya, karena setiap objek di sini belum ada tagnya yang masih untag. Jadi di sini kita akan buat dua tag baru, yaitu bad dan good. Saya tambahin di sini add tag untuk yang di bagian tag. Setelah kita pencet add tag tadi, list is empty, saya klik plus. Tag pertama save, kemudian saya plus lagi, tag kedua adalah good. Oke, pastikan case sensitif ya. Di sini sudah saya buat bad ya, B-nya besar. Oke, sekarang kita tag dia. Ini bad, ini good, ini good, ini terakhir. Oke, sekarang kalau saya klik play, oke, ini good, jadi nggak apa-apa, nggak muncul game over. Dan kalau saya klik ini, oke, masih ada. Nah itu game over muncul ya. Oke, sebentar. Nanti ada masalah di scriptnya. If not, oke. Oke. Sepertinya saya ada problem di script saya. Sebentar. Game over. Set active true. Void game over. Oke. Jadi di sini sebenarnya ya logikanya adalah yang terjadi apabila kita mengajukan ini, kita nggak bakal game over. Game overnya terjadi apabila kita nggak sempat ngancurin box yang benar. Jadi begini, misalnya saya tunggu bom. Nah bom ini saya lewatin, dia nggak bakal game over. Tapi kalau box saya lewatin, maka akan terjadi game over. Ya, jadi logikanya kita sedikit salah di sini. Jadi bukan pada saat kita klik game over, ya, tapi pada saat box-box yang good, yang tidak memiliki tag bad, kita nggak klik, maka dia akan men-trigger game over. Ya, di sini bisa kita lihat. Oke, tadi saya sedikit bingung. Jadi pada saat kita ya lupa ngeklik suatu objek yang tidak memiliki tag bad, maka kita akan game over. Ya, jadi jangan sampai si kubus
atau di sini ada beberapa objek ya, misalnya si balok, si bola, kemudian si barel ini kita nggak klik dia pada saat dia masuk ke screen dan dia jatuh ke bawah ya, maka ini akan ke trigger ya. Kondisi ini mungkin sedikit membingungkan ya kalau kalian kurang paham maksudnya di sini ya. Intinya adalah pada saat kita nggak nge-trigger dia, maka di sini dia akan di-destroy oleh ini kan si area kerja kita ya. Mungkin biar kalian nggak kebingungan ya. Oke. Nah, setiap dari apa namanya objek di sini memiliki collider kan ya, bukan bertipe trigger ya. Tapi yang perlu kalian pahami di sini area game kita ya, area game kita di sini adalah box collider bertipe trigger ya. Nah, kalau kalian lihat di bagian bawah tempat di sini ya, ini adalah collider bertipe box tapi cuma dibuat 2 dimensi dan posisinya tepat ada di bawah dari game area kita dan tipenya adalah trigger. Mungkin ini yang kita sedikit miss kemarin ya, yang kita belum sempat bahas ya. Jadi di bawah game kita ini ada suatu game objek dengan nama sensor bertipe collider, box collider. Dia memiliki tipenya trigger. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau lihat di sini private void on trigger enter ini sebenarnya fungsinya kemarin biar sebagai garbage collector gitu. Kalau objeknya kita lupa klik ya, dia terlewat gitu dari game kita ya. Dia terlewat dari game kita di sini ya. Secara otomatis akan di-destroy oleh si sensor ini. Jadi misalnya ini saya klik, oke. Nah, kelihatan di situ dia akan hilang langsung di garis si sensor tadi ya. Dia akan mengalami on trigger enter di sini, tapi yang menghandle klik sebagai penghancur objeknya adalah metode di atasnya, on mouse down ya. On mouse down ini juga nggak destroy game object ya, dan juga menginstantiate explosion particle. Selain itu juga nge-akses metode update score. Sedangkan on trigger enter ini diakses oleh si collider sensor ya, collider sensor. Sebenarnya kalau mau dibilang dia yang akses codingannya, sebenarnya enggak. Yang akses tetap aja si objek-objek ini, good 3, good 2, good 1, bad 1 ya. Mereka adalah objek yang memiliki script target.cs. Nah, cuma on trigger enter itu istilahnya mengakses collidernya apakah bertabrakan dengan suatu objek lain bertipe collider trigger. Seperti itu, mungkin biar kalian sedikit paham ya kenapa bisa terjadi game overnya itu. Justru kok game overnya terjadi pada saat bukan kita ngeklik boomnya ya, tapi justru pada saat si objek kubus biasa atau objek-objek good ini tidak sempat kita klik di area sini ya. Kelihatan di sini misalnya saya lewat klik dan dia jatuh ke bawah sini, maka kita game over. Nah, itu adalah fungsi dari metode ini, yaitu if game object.convert bad not ya, ini ada not depannya, jika game object yang di-destroy oleh sensor bukan memiliki tag bad, maka dia akan memanggil metode game over. Oke, kira-kira seperti itu ya, semoga kalian paham. Nah, selanjutnya kita ingin pada saat game over terjadi, gamenya berhenti memunculkan objek-objek lain ya. Jadi di sini kita akan membuat suatu variabel baru dengan nama public bool is game active ya. Jadi is game active ini ada di game manager ya. Oke. Public bool
is game active, ada di game manager, kemudian di start kita tambahkan variable tersebut dengan inisialisasi true, is game active equal true. Oke. Kemudian jadi pada saat game over kita ingin dia menjadi false, jadi game over sehingga is game active-nya menjadi false. Ya, kondisi ini akan membantu kita menentukan kondisi spawn-nya. Ya, jadi di sini kita punya spawn ya selama dia true. Ya, ini pasti bakal true terus. Oleh karena itu kita akan mengganti true ini menjadi is game active. Jadi selama gamenya aktif, selama gamenya true, maka dia akan nge-spawn si objek-objek tadi. Tapi pada saat dia game over, maka is game active menjadi false, sehingga spawn target, metode spawn target akan berhenti meng-spawn objek. Nah, di sini kita juga jangan sampai bisa tetap ngeklik objeknya pada saat game over sudah terjadi. Oleh karena itu di sini biar nggak terjadi bug gitu ya, jadi void on mouse down fungsi-fungsinya hanya berjalan selama is game active true juga. Jadi kita bisa mengakses is game active yang ada di game manager via ini. Ingat ya, kita sudah deklarasikan dia game manager.is game active. Kita langsung masukkan saja semua codingan ini ke dalam sini. Oke, jadi ini akan menghandle apabila gamenya sudah game over, kita sudah nggak bisa lagi ngeklik berbagai macam objek yang masih tersisa di dalam game kita. Oke, sekarang kita coba play. Oke, itu jatuh game over dan saya nggak bisa klik lagi dan objeknya berhenti spawn seperti itu. Ini adalah fungsi yang kita inginkan dari game kita. Oke, selanjutnya kita ingin pada saat gamenya sudah selesai atau game over, kita ingin ada restart button yang akan memberikan player kesempatan lagi untuk mengulang gamenya kembali. Oke, langsung aja di canvas di sini kita klik kanan ya, kemudian UI cari button. Buttonnya boleh pakai TextMesh Pro, tapi di sini saya pakai button biasa aja. Silakan kalau mau pakai TextMesh Pro sama. Intinya kalau pakai TextMesh Pro kan teksnya lebih kebaca ya. Mungkin bisa aja sih. Langsung aja klik kanan di canvas, button UI, button TextMesh Pro. Oke, biar teksnya lebih banyak pilihannya. Kita kasih nama ini sebagai restart button. Oke, kemudian kita kasih teks restart ya. Oke. Silakan kalian coba setting ukurannya, mungkin warnanya silakan. Di sini banyak banget. Kalau kalian mau nge-setting buttonnya, di restart button ini ada pilihan untuk merubah warna buttonnya ya, ada normal color, highlight color gitu ya, untuk merubah warna button. Normal pada saat dia kondisi normal, highlight pada saat kita ngeklik dia ya, pada saat mouse kita hover di atas ya, press pada saat kita klik, disable pada saat si buttonnya nggak bisa dipakai ya. Cuma biasanya kita paling akses yang 3 warna ini, normal, highlight, dan press. Namun kalau kalian misalnya punya animasi, transitionnya bisa kita gunakan animation, maupun kalau kalian punya 3 jenis sprite gitu ya untuk button, kita bisa pakai sprite swap. Oke. Di sini saya biarin aja warnanya biasa-biasa aja. Kemudian di sini si teksnya mungkin saya rubah fontnya biar sama. Pakai Indie Flower. Start. Oke. Saya setting buttonnya udah. Selanjutnya kita akan membuat si restart buttonnya bisa digunakan. Oke. Di game manager.cs
di sini kita akan mengakses button tersebut. Oleh karena itu, tambahkan suatu library ya, yang dapat ini fungsinya bisa mengakses scene di dalam game kita. Jadi kita ingin mengakses scene dalam game kita ini agar bisa dipanggil kembali. Ya, mungkin kalian ingat bahwa ini adalah suatu scene ya. Jadi prototype 5 ini adalah scene. Kita ingin setiap kali tombol restart dipencet, kita akan memanggil kembali scene tersebut. Ya, karena itu kita perlu mengaksesnya via library using Unity Engine .scene management ya, agar kita bisa memanggil scene-nya. Kemudian buat suatu metode baru dengan nama public void restart game. Oke. Kemudian fungsinya adalah kita ingin dia dapat memanggil script ini. Nanti button tersebut pada saat kita klik maka dia akan memanggil metode restart game ini, yang isinya adalah untuk melakukan proses load scene yang baru. Jadi langsung aja scene manager load scene ya, kemudian scene manager get active scene, kemudian name ya, koma. Oke, seperti itu. Nah, jadi intinya pada metode restart game ini kita memanggil suatu metode untuk load scene, di mana yang kita load scene adalah scene yang sedang aktif saat ini. Jadi sebenarnya parameter yang dibutuhkan load scene ini adalah suatu string nama dari scene yang sedang aktif ya, atau scene yang saat ini kan kebetulan kita memang cuma hanya satu scene ya, cuma punya satu scene, jadi cukup dengan menggunakan scene manager get active scene name, maka kita cukup memanggil scene yang sedang aktif saat ini. Oke. Biar mudahan kalian nggak bingung dengan penjelasan saya. Oke, langsung aja. Sekarang metodenya udah ada, restart game, cuma dia belum dipanggil di dalam button restart ini. Jadi silakan untuk mengakses fungsinya, kita harus akses di restart button, kemudian lihat di bagian inspector, scroll ke bawah di bagian button script. Di situ ada pilihan on click ya. Kemudian ada tanda plus, diklik di situ. Kemudian nanti akan muncul runtime only. Gak apa-apa, di klik lagi di situ. Kemudian cari objek yang memiliki script game manager. Oleh karena itu, masukkan game manager sebagai objek di dalam on click ini. Seperti itu. Kemudian cari functionnya, yaitu ada di game manager. Kemudian cari restart game ya. Jadi kita ingin mengakses metode restart game setiap kali button ini diklik. Oke, sekarang sudah ada buttonnya, cuma buttonnya sekarang akan selalu muncul karena kita belum ngesetting si button restart hanya muncul pada saat kita sudah game over ya. Ini kalau saya restart sekarang fungsinya udah jalan, dia akan restart gamenya. Jadi kalau misalnya skor saya 6 misalnya di sini dan dia game over, kalau saya klik restart maka dia akan kembali ke 0 dan gamenya pun akan mulai dari awal. Cuma kita kan nggak mungkin ya, nggak mau ya si button restartnya ini selalu muncul seperti ini. Oleh karena itu kita akan menambahkan suatu script tambahan ya. Jadi kita hanya ingin si button restart muncul pada saat game over terjadi. Oleh karena itu kita uncheck dulu si restart buttonnya ya, biarin dia nonaktif. Kemudian pindah ke script yaitu di game manager agar kita bisa mengaksesnya si button. Kita harus mengakses using Unity Engine.ui ya. Jadi class button itu ada di dalam library UI.
Kemudian kita harus deklarasikan kelasnya juga di sini, public, deklarasi variabelnya maksud saya, public button restart button, ya. Kemudian masukkan si restart button ini ke dalam game manager, ya. Situ ada button, masukkan aja restart button. Oke. Kemudian selanjutnya adalah sesimpel pada saat game over, ya, pada saat game over kita ingin si restart button, ya, menjadi true. Oke. Kalau bisa posisikan si restart buttonnya jangan saling bertumpukan dengan game over button, ya. Mungkin restart buttonnya kita turunin ke bawah sedikit, itu mungkin warna teksnya saya ubah aja ya biar nggak terlalu, biar sama lah warnanya sama teks game over. Tapi mungkin kalau start maunya lebih warna hijau gitu ya, atau biru gitu, ya bebas sih sebenarnya, silahkan kalian coba berkreasi untuk hal ini. Oke, sekarang saya nonaktifkan kembali. Oke, saya coba play. Oke, saya kayaknya salah nonaktif deh. Bukan canvas ya yang dinonaktifkan, tapi game over dan start. Oke, saya klik play lagi. Kita coba main 8, 16, 24, 38, 41, 34, dan seterusnya. Oke, sekarang game over sudah muncul, gamenya selesai load, dan kita bisa klik restart lagi dan akan kembali ke awal. Oke, ini sebenarnya mekanikanya masih bisa kita lanjutin ya, istilahnya bisa aja kalau misalnya kita nggak sengaja pencet bom atau skor kita malah di bawah 0, kita jadi game over. Jangan sampai skornya jadi minus kayak gini juga gitu ya. Oke, jadi pada pertemuan 5.3 ini kita sudah belajar tentang game states, kemudian kita juga sudah belajar tentang buttons ya. Kemudian juga sudah belajar tentang on-click events dari button tadi. Kemudian kita juga sudah memanggil library scene management. Kemudian juga kita sudah memanggil UI library, ya. Juga kita sudah menggunakan booleans untuk mengontrol game state-nya. Jadi tadi kan is game aktif ya, untuk mengecek gamenya masih aktif atau enggak. Nah, jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan button untuk menambahkan difficulty level dari game kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.